Halo, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan mendiskusikan sebuah terobosan fundamental dalam sistem tata kelola ruang di Indonesia, yakni kebijakan satu peta atau One Map Policy. Diskusi kita akan terstruktur ke dalam 7 pokok bahasan utama, mulai dari urgensi dan latar belakang, paradigma sektoral, 4 pilar utama kebijakan, transformasi tata kelola, implikasi dalam perencanaan tata ruang, hambatan implementasi, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Mari kita awali dari urgensi kebijakan ini. Mengapa One Map Policy menjadi sangat krusial? Jawabannya bermuara pada krisis ketidakpastian penguasaan lahan yang telah lama menjadi hambatan utama bagi pembangunan dan investasi di negara kita. Perbedaan data peta antar instansi menciptakan kekacauan spasial. Sangat mungkin terjadi satu titik koordinat yang persis sama diklaim secara tumpang tindih sebagai kawasan hutan lindung oleh Kementerian Kehutanan, sebagai kawasan pertambangan oleh Kementerian Energi, dan sekaligus lahan perkebunan oleh Kementerian Pertanian. Implikasi hukum dan distorsi ekonomi dari situasi ini sangatlah luas, baik bagi masyarakat maupun negara. Untuk mengurai benang kusut tersebut, pemerintah menetapkan landasan hukum yang tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Kebijakan ini menyasar tingkat ketelitian peta pada skala 1:50.000. Tujuan utamanya sangat visioner dan terstruktur, mewujudkan satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. Keempat elemen ini diamanatkan untuk menjamin konsistensi informasi geospasial di seluruh eselon pemerintahan nasional. Jika kita menganalisis lebih dalam, akar permasalahannya terletak pada paradigma sektoral. Selama puluhan tahun, setiap kementerian atau departemen memproduksi, mengelola, dan menggunakan peta versi mereka sendiri, tanpa adanya mekanisme sinkronisasi yang ketat. Setiap instansi berlindung di balik alasan teknis dan ego birokrasi untuk mempertahankan metode mereka masing-masing. Akibatnya fatal. Ketika peta-peta sektoral ini ditumpang susunkan, garis batas wilayah yang secara faktual seharusnya sama justru bergeser hingga ratusan meter di atas kertas. Dalam disiplin sistem informasi geografis, fenomena pergeseran garis batas ini dikenal dengan istilah Spatial Registration Error atau kesalahan pendaftaran spasial. Kondisi ini bukan sebatas kelemahan grafis, melainkan celah legal yang sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan klaim lahan ganda. Perbedaan versi peta ini memicu sengketa lahan yang berkepanjangan, merusak kepastian hukum bagi pemilik modal, dan yang paling memprihatinkan, kerap merugikan masyarakat adat serta petani kecil. Untuk merestorasi sistem tersebut, kebijakan satu peta ditopang oleh 4 pilar utama. Pilar pertama adalah satu referensi geospasial. Pemerintah menetapkan Sistem Referensi Geospasial Indonesia atau SRGI sebagai satu-satunya rujukan koordinat yang sah. Seluruh instansi diwajibkan melakukan transformasi data peta lama mereka ke dalam sistem koordinat baru ini. Keseragaman referensi ini memastikan bahwa setiap objek geografis berada pada letak yang presisi, tanpa pergeseran saat ditumpang susunkan antar dinas. Pilar kedua adalah satu standar geospasial. Standar ini mencakup keseragaman komprehensif dalam penentuan skala, klasifikasi simbol, hingga struktur tabel atribut. Badan Informasi Geospasial atau BIG telah menyusun katalog unsur geospasial Indonesia atau KUGI yang bersifat baku. Mengapa ini penting? Karena sebelum adanya standarisasi, satu objek geografis bisa diberikan nama yang berbeda oleh dinas yang berbeda, yang pada akhirnya melumpuhkan sistem pengolahan data secara otomatis. Pilar ketiga adalah satu basis data geospasial terintegrasi. Melalui pilar ini, seluruh informasi geospasial tematik dari berbagai kementerian dan lembaga dihimpun ke dalam satu lumbung data nasional. Proses integrasi ini menyaring dan memastikan semua peta tematik telah sesuai dengan standar serta referensi yang disepakati. Tahapan sinkronisasinya dirancang untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih antar peta melalui verifikasi lapangan yang ketat maupun penelaahan regulasi. Pilar keempat,
Yang menjadi etalase dari kebijakan ini adalah satu geoportal nasional. Geoportal menyediakan antarmuka web yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh data geospasial secara terbuka. Di masa lalu, masyarakat dan pelaku usaha sangat kesulitan mendapatkan data peta resmi akibat prosedur birokratis yang mengharuskan mereka mendatangi kantor kedinasan satu persatu. Ketersediaan geoportal ini meningkatkan transparansi secara drastis, memungkinkan masyarakat ikut memantau rencana pembangunan secara langsung. Pada diagram visual ini, kita dapat melihat bagaimana keempat pilar tersebut bekerja secara sinergis bagaikan sebuah mesin pengolah data. Satu referensi, yaitu SRGI, bertindak sebagai fondasi koordinat matematis. Satu standar, yaitu KUGI, memberikan keseragaman nomenklatur bahasa spasial. Satu basis data bertindak sebagai wadah penyimpanan terintegrasi, dan satu geoportal berfungsi sebagai pintu akses informasi bagi semua pihak. Untuk memahami efektivitas kebijakan ini, kita perlu membandingkan karakteristik manajemen data spasial sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Kita akan melihat parameter transformasi pada referensi koordinat, standar nomenklatur, metode penyimpanan data, penyelesaian konflik sengketa, hingga aksesibilitas publik terhadap data peta. Mari kita lihat perubahan dalam referensi koordinat. Sebelum satu peta, kita menggunakan beragam sistem referensi sektoral yang berujung pada pergeseran garis batas antar peta dinas. Setelah kebijakan satu peta, referensi menjadi tunggal menggunakan SRGI yang sangat presisi. Perubahan ini secara definitif menghilangkan ambiguitas posisi geografis dalam seluruh literatur data pemerintah. Perubahan selanjutnya terjadi pada standar nomenklatur. Dulu, penamaan objek sangat tidak seragam. Sebagai contoh empiris, sebuah area perairan Payau bisa dinamakan tambak oleh Dinas Perikanan, namun diklasifikasikan sebagai kawasan rawa oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pasca kebijakan, ambiguitas tersebut dihilangkan. Seluruh instansi wajib menggunakan nomenklatur yang seragam berdasarkan Katalog Unsur Geospasial Indonesia atau KUGI. Dari segi infrastruktur penyimpanan, kita juga bermigrasi dari era data silos. Sebelumnya, data terpencar, disimpan di komputer lokal masing-masing instansi dengan akses yang tertutup dan birokratis. Kini, data diintegrasikan ke dalam satu basis data nasional yang terpusat dengan akses yang terbuka dan sepenuhnya digital melalui satu pintu geoportal nasional. Bagi disiplin perencanaan wilayah dan kota, kebijakan satu peta bertindak sebagai jangkar validitas. Dokumen rencana tata ruang wilayah tingkat kabupaten dipastikan tidak akan mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pusat apabila peta dasarnya tidak menggunakan peta rupa bumi resmi dari Badan Informasi Geospasial. Persyaratan ini adalah filter utama yang memastikan seluruh dokumen perencanaan dibangun di atas peta dasar dengan tingkat akurasi yang tinggi. Akurasi peta ini berimplikasi langsung pada sinkronisasi perencanaan antar sektor. Dengan basis spasial yang sama, kita bisa memastikan bahwa rencana trase jalan tol yang disusun oleh Dinas Perhubungan tidak akan memotong poligon kawasan cagar budaya yang dilindungi oleh Dinas Kebudayaan. Keselarasan rencana spasial ini mutlak diperlukan untuk menjamin efisiensi penggunaan APBD dan mencegah benturan kepentingan ruang di lapangan. Transformasi tata ruang ini membawa angin segar bagi iklim investasi. Investor membutuhkan kepastian bahwa lahan yang mereka akuisisi tidak berada di kawasan lindung atau area sengketa. Tanpa peta tunggal, banyak investor terkejut karena setelah izin dari daerah terbit, lahan tersebut ternyata berstatus kawasan hutan versi pemerintah pusat. Ketidakpastian inilah yang menciptakan risiko biaya tinggi dan menurunkan daya saing ekonomi yang kini berhasil direduksi oleh kebijakan satu peta. Secara yuridis, kebijakan satu peta memberikan jaminan kepastian hukum yang mutlak. Investor memiliki jaminan bahwa data poligon yang digunakan oleh bupati dalam menerbitkan izin pembangunan adalah data yang persis sama dengan yang dipegang oleh menteri di tingkat pusat. Konsistensi vertikal ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan penanam modal dan mempercepat aliran investasi ke daerah. Di ranah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, ketersediaan geoportal mendobrak tembok asimetri informasi.
Transparansi ini adalah instrumen krusial untuk mencegah praktik korupsi dalam pemberian izin pemanfaatan lahan. Kini, masyarakat sipil dan aparat penegak hukum dapat secara mandiri mengakses informasi geospasial untuk mengawasi penggunaan ruang di wilayah mereka. Meski demikian, jalan implementasinya tidaklah mudah. Evaluasi menunjukkan bahwa hambatan utama bukanlah persoalan kecanggihan teknologi, melainkan masalah kesiapan mental birokrasi sektoral. Banyak instansi yang masih memiliki kekhawatiran bahwa membagikan data peta akan mengurangi legitimasi kekuasaan mereka atau mengungkap kekeliruan administrasi di masa lalu. Oleh karenanya, keberhasilan One Map Policy sangat bergantung pada ketegasan dan keberanian pimpinan puncak untuk memaksa pembagian data tersebut. Tantangan strategis lainnya berada pada ranah keamanan siber. Pemerintah dituntut untuk merancang sistem pangkalan data yang sangat andal guna mencegah penyalahgunaan informasi geospasial strategis oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Mencari titik keseimbangan antara keterbukaan data demi transparansi publik dan perlindungan data sensitif demi keamanan nasional merupakan tantangan yang kompleks. Lebih lanjut, tata ruang adalah entitas yang dinamis. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan satu peta menuntut kedisiplinan dan partisipasi aktif dari seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Seakurat apapun satu peta hari ini, ia akan menjadi usang dan tidak relevan esok hari jika tidak diperbaharui seiring dengan laju perubahan pemanfaatan lahan yang nyata di lapangan. Bagi Anda, para calon perencana wilayah dan kota, kebijakan ini harus dimaknai lebih dari sekedar prosedur teknis kartografi. Ini adalah sebuah panduan moral. Kebijakan ini menuntut kita untuk mengutamakan kebenaran data kolektif di atas kepentingan sektoral yang sempit. Dengan rujukan yang pasti, energi intelektual pemerintah dan perencana tidak lagi habis berdebat soal garis batas, melainkan dapat dialokasikan sepenuhnya untuk merumuskan rekayasa pembangunan yang menyejahterakan masyarakat. Sebagai kesimpulan penutup, kebijakan satu peta adalah langkah besar dan berani bagi Indonesia untuk keluar dari kemelut tata kelola ruang masa lalu. Aksioma kita sangat jelas, perencanaan yang baik harus selalu dimulai dari data yang benar. Kebijakan satu peta telah menyediakan fondasi hukum serta teknis bagi terciptanya rasionalitas data tersebut demi masa depan tata wilayah yang lebih tertib, adil, dan terencana. Demikianlah video belajar kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendukung channel belajar ini. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa di video belajar lainnya. Salam sehat dan bahagia selalu.